أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak-bapak jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak mencurahkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Yang kalau kita ingin menghitung kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan untuk kita hitung mulai dari kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sampai hari ini. Kedipan mata kita saja itu tidak bisa kita bagaimana luar biasa kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kedipan saja. Yang mana ketika seorang hamba dia bisa memandang dengan sempurna, maka itu adalah satu kebaikan. Maka untuk mengetahui bagaimana besarnya kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sakit mata, maka akan menjadi terganggu dan kurang nyaman kita bisa memandang. Itu baru kedipan mata saja, belum dengan kenikmatan atau kebaikan-kebaikan yang lain. Namun memang manusia atau kita pada umumnya ini Allah Subhanahu wa taala menyebutnya wa qalilan minhum may yashkurun. Memang sedikit sekali di antara manusia ini yang pandai bersyukur. Itulah akar persoalannya. Maka sekali lagi di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Dari sekian banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka ada 4 kebaikan yang mana ketika seorang hamba mendapatkan keempat-empatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sempurna. Kata Rasulullah sallallahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Musnad Imam Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un man utiyahunna faqad utiya khairan minad dunya." Ada 4 perkara yang manakala 4 perkara itu diberikan kepada manusia, maka manusia itu telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dari dunia itu. Apa 4 kebaikan itu? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisanan zakiran. Lisanan zakiran, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaikan yang pertama. Maka bagaimana nikmat dan indahnya ketika seorang hamba dia mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu kenikmatan. Lalu yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qalban syakiran,
hati yang penuh dengan rasa syukur. Jadi antara zikir dan syukur, inilah yang membuat kehidupan ini menjadi bernilai. Maka ketika orang tidak lagi ingat kepada Allah dalam bentuk dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hamba itu akan menjadi gersang. Hamba itu tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kebaikan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa badanun sabirun anil bila. Badan yang senantiasa sabar terhadap ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan kekurangan makanan umpamanya, kekurangan penghasilan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya, hampir ekonomi umat ini anjlok. Maka seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi seperti ini, bukan dia semakin surut untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah arti hakiki daripada sabar itu, sebagaimana yang pernah disampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa sabar itu bukan diam. Sabar itu bukan berhenti. Mana sabar itu diterangkan oleh para ulama seperti dalam surat An-Nasr, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau dia melakukan satu kebaikan dan dia sudah tuntaskan, maka dia akan berpindah kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Itulah sabar. Maka kata Allah dalam surat Ali Imran ayat terakhir itu, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang beriman, sabarlah. Wasabiru, dan tambah lagi sabarnya. Warabitu, dan ribatlah. Jaga kesabaran itu agar senantiasa melekat pada diri kita. Yang ujung ayatnya adalah la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dengan sabar itu kalian menjadi orang beruntung. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa zawzatan tastatiru auratiha. Seorang hamba yang diberikan istri yang mampu menjaga auratnya. Atau bahasa kita adalah seorang hamba yang diberikan istri yang soleh. Maka ketika seorang hamba mampu berzikir kepada Allah, dia mampu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, kemudian dia bersabar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia diberikan istri yang soleha, maka dia telah mendapatkan kebaikan dari dunia. Dan alhamdulillah hari ini kita telah diberikan keempat-empatnya dari kebaikan-kebaikan ini. Maka sudah selayaknya kita harus pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat itu telah begitu nyata dan jelas kita telah menikmatinya. Jemaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebuah mukadimah untuk kita saling tawasau bil haq dan tawasau bis sabar. Kemudian selanjutnya mari kita lanjutkan kajian kita terkait pembahasan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala sekenal-kenalnya. Kalau bahasa kita, bukan hanya sekedar hanya mengenal namanya, bukan hanya sekedar mengenal kedudukannya, akan tetapi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya. Karena mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi pondasi dari seluruh kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan. Dari semua kebaikan-kebaikan amal soleh yang kita lakukan dalam hidup ini,
itu semua akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan saja lisannya. Bukan saja lisannya. Terutama mengenal Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin Mada sudah sampaikan bahwa salah satu atau ilmu seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala semuanya terliput dalam kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Dari semua kebaikan-kebaikan yang ada di muka bumi ini itu ada dalam satu kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat inilah yang mempersatukan kaum muslimin ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena kaum muslimin ini adalah kaum atau suatu umat yang senantiasa berada di atas kebaikan-kebaikan. Maka mereka diikat dengan satu ikatan yang disebut dengan la ilaha illallah. Maka dalam kalimat la ilaha illallah ini ada hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pahami. Kalau kemarin kita sampaikan ada rukun-rukun dan syarat. Ya, kita sudah masuk pada rukun yang kedua kemarin. Jadi rukun itu sesuatu yang mesti seorang hamba fahami dengan benar, atau ada pada diri seorang mukmin yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ketika kita mengucapkan atau bersaksi bahwasanya tiada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada rukun yang harus kita penuhi agar kalimat itu berdiri tegak dalam kehidupan kita, agar kalimat itu menjadi hujjah bagi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu seorang Abu Talib ini paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai akhir hayatnya tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam kehidupannya beliau selalu pasang badan untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai ancaman orang-orang musyrik Quraisy pada saat itu. Beliau tidak beriman, tapi beliau siap pasang badan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Abu Thalib ini sakit dan menjelang kematiannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalkinkannya dengan kalimat, "Ya ammi, wahai pamanku, kul, katakan la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Ya, hampir-hampir Abu Talib saat itu mengucapkannya, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ada Abu Lahab, ada Abu Sumayyah mengatakan, "Wahai Abu Talib, apa kamu mau mengikuti agamanya Muhammad? Padahal kamu adalah seorang tokoh di tengah umat, di tengah masyarakat, dan kita selama ini adalah orang-orang yang dipandang terhormat oleh umat. Apa engkau ingin mengikuti agama Muhammad?" Enggak jadi Abu Talib mengucapkannya. 3 kali Rasulullah SAW inginkan agar pamannya mengucapkan la ilaha illallah. Tidak juga kunjung Abu Talib mengucapkannya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan pamannya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun hujjatun indaka indallah." Wahai Abu Talib, pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Inilah kalimat yang menjadi hujjah bagimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat yang akan melindungimu dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Talib sampai menghembuskan nafas terakhir tidak juga mengucapkan la ilaha illallah.
akhirnya dia mati ya di atas kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangislah Abu Talib, menangislah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada seorang hamba. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan mereka petunjuk. Tidak usah nangis. Ya, maka dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan siksanya Abu Talib ini. Ya, dengan kemuliaan yang ada di sisi Rasulullah SAW, dan Allah memberikan hak itu berupa syafaat. Maka syafaat Rasulullah SAW kepada Abu Talib pamannya di yaumil kiamah, yaitu dikurangi sedikit, ya, dikurangi sedikit siksanya, azab. Maka siksa yang didapat oleh Abu Talib atas keengganannya untuk memeluk Islam, atas kemusyrikan yang dia lakukan dalam kehidupannya, ketika bara api diletakkan di bawah telapak kakinya, maka otaknya mendidih. Itulah seringan-ringan siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Talib karena syafaat Rasulullah, karena dia pernah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah hujah, satu hujah. Maka ketika kalimat ini tidak berdiri tegak dalam setiap pribadi hati kita, maka dia tidak akan mampu menjadi hujah di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Maka kalimat ini bisa tegak ketika rukun dan syaratnya terpenuhi. Rukun dan syaratnya terpenuhi. Ya, kemarin kita sampaikan rukunnya ada dua, meniadakan dan menetapkan. La ilaha illallah harus ada yang ditiadakan dan harus ada yang ditetapkan. Maka yang ditiadakan itu ada 4, 2 sudah kita sampaikan. Yang pertama kemarin kita sampaikan adalah al-alihah, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang dianggap bisa memberikan manfaat dan mudarat oleh kita. Ya, entah itu pedang, keris dan lain sebagainya, jimat, itu adalah al-alihah. Ya, sesembahan-sembahan, dan itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah al-andad, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Satu perkara yang baik berupa benda ataupun manusia yang membuat seorang hamba terhalangi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara atau benda tadi adalah al-andad. Entah itu pekerjaan, entah itu barang, entah itu orang, ya. Kalau semua itu menghalangi atau mencegah kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua adalah andad. Maka andad itu bisa jadi manusia, bisa jadi barang, bisa jadi benda, bisa jadi jabatan, ya, bisa jadi apa saja. Itu al-andad. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 169 Allah katakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada orang yang menjadikan andad-andad selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah, yang mana mereka menjadikan andad-andad itu sesuatu yang dicintai daripada Allah Subhanahu wa taala, atau menyamakan cintanya sama dengan cintanya kepada Allah. Maka ini adalah syirik. Maka ketika seorang suami tidak bisa beribadah ke masjid umpamanya karena istrinya minta jangan sholat di masjid Pak, sholat di rumah saja, nah, istri jadi andad itu karena dia menghalangi suami untuk sholat di masjid. Atau kalau ada seseorang ingin melakukan kebaikan, lalu ada orang lain yang mencegahnya supaya dia tidak bisa mengerjakan kebaikan, dia larang, dia ancam,
maka orang yang melarang atau yang menghalang ini disebut sebagai andal. Dan ini harus disingkirkan dari kalimat la ilaha illallah, tidak boleh ada. Maka orang yang benar tauhidnya itu adalah orang yang dia tidak terhalangi untuk beribadah kepada Allah ya sedikit pun. Maka itu benar tauhidnya. Apapun yang menghalanginya dia tidak hiraukan. Tetap fokus dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ya jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-arbab. Ini al-arbab ini yang harus ditiadakan dalam kalimat la ilaha illallah. Apa itu arbab? Arbab itu adalah orang yang membuat aturan, orang yang membuat hukum, yang dia memerintahkan orang lain untuk mentaatinya. Sedangkan aturan dan hukum yang dia buat itu adalah bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka orang tadi disebut sebagai arbab. Ya, maka arbab ini bisa jadi Pak. Ya, bisa jadi dia seorang pimpinan, dia seorang kepala. Ya, kalau pimpinan atau kepala, direktur dan lain sebagainya itu dia membuat aturan. Umpamanya kalau seorang direktur umpamanya di sebuah perusahaan, ya tidak boleh sholat. Semua karyawan tidak boleh sholat. Ya, dia larang, nggak boleh sholat. Dan ini terjadi di berbagai perusahaan-perusahaan besar. Ya, sehingga membuat orang yang beriman atau orang Islam tidak bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka direktur tadi, ya, bos tadi, dia adalah arbab. Ya, dia adalah arbab. Maka setiap putusan, setiap aturan, setiap hukum yang bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka orang ini disebut sebagai arbab. Mana dalilnya Pak? Bisa dilihat dalam surat At-Taubah ayat 31. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 31 ya bunyinya ittakhadhu ruhbanahum wa arbabam min dunillah. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara itu menjadikan rahib-rahib, pendeta-pendeta, ya, pastor-pastor mereka sebagai arbab min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun Pak, saat ketika Adi bin Hatim baru masuk Islam, yang mana Adi bin Hatim adalah seorang Yahudi. Ketika turun ayat ini dan dibacakan oleh Rasulullah SAW di hadapan para sahabat, Adi bin Hatim menimpali, ya Rasulullah, dia baru masuk Islam. Waktu saya dulu, ya, masih Yahudi, kami tidak pernah menjadikan rahib-rahib, ya, kami itu sebagai Tuhan selain Allah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Adi bin Hatim, atuharrimuna ma ahallallahu lahum wa tuhilluna ma haramallahu alaihim. Apakah rahib-rahib itu tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Oh iya benar. Rahib-rahib kami melarang kepada kami sesuatu yang dihalalkan kepada kami. Ya, dan mereka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan kepada kami, atau sebaliknya. Oh, kalau begitu benar, maka itulah kata Rasulullah, itulah bentuk ya kalian menjadikan rahib-rahib itu sebagai arbab min dunillah. Maka hati-hati dalam mentaati ya sebuah atasan, pimpinan, bos, ya harus dilihat apakah yang disuruh ini bertentangan dengan apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka kalau bertentangan kemudian kita ikuti, maka kita telah mentaati arbab. Ya, telah mentaati arbab. Dan seorang pimpinan atau kepala atau bos yang mana mereka membuat satu aturan yang harus diikuti oleh anak buahnya umpamanya, ya, padahal aturan itu melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka sadar atau tidak sadar dia telah menetapkan atau menjadikan dirinya sebagai arbab di sisi
Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak membuat aturan itu adalah Allah. Inil hukmu illa lillah. Yang berhak membuat aturan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kok manusia tidak boleh buat aturan? Boleh, selama aturan itu tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga, jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus disingkirkan. Tidak boleh ada pada seorang mukmin yang mengucapkan la ilaha illallah. Lalu yang keempat, yang terakhir dari yang ditiadakan ini adalah at-tawagid. At-tawagid ini jamak dari tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu maknanya adalah sesuatu yang keluar dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang dia keluar dari rel atau jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tauhid. Maka tauhid ini menimpa siapa saja. Tidak manapun kalau dia keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala, melampaui batas dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tauhid. Siapapun dia, entah dia seorang pemimpin, entah dia seorang rakyat biasa, kalau dia keluar dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Dalilnya mana? Bisa dilihat dalam surat An-Nazi'ah. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapa yang melampaui batas, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa atharal hayatad dunya, dan dunia itu menjadi condongannya. Orientasi hidupnya adalah dunia. Semua selalu dinilai atau diukur dari dunia. Kalau menguntungkan diambil, kalau tidak menguntungkan ya tinggalkan. Nah ini ya, maka orang seperti ini kata Allah, maka neraka jahim layak baginya. Maka Imam Mujahid ya menjelaskan ya, tauhid itu adalah dukun, tukang sihir, kata Imam Mujahid. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan tauhid itu adalah setan. Kenapa setan? Karena setan ini tidak ada ceritanya setan ini berada di atas jalan Allah. Namanya setan itu dia di luar jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan yang ada dalam kehidupan manusia ini hanya ada dua saja. Jalan Allah dan jalan setan. Ya. Kalau jalan Allah berarti menuju Allah. Kalau jalan setan ya menuju setan. Ya. Maka Umar bin Khattab mengatakan setan itu adalah tokoh nomor satunya tauhid. Ya, tokoh nomor satu. Kalau bahasa kita hari ini adalah tokoh intelektualnya tauhid itu adalah setan. Kenapa? Karena dia keluar dari ketentuan atau batasan-batasan atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi kita ini menjadi setan, bisa jadi. Ya. Bisa jadi manusia itu akan menjadi setan. Kapan manusia itu menjadi setan? Ketika dia keluar dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bilang? Allah yang terangkan dalam surat An-Nazi'at tadi. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Nah, ini yang 4 perkara yang harus kita singkirkan dari kalimat tauhid yang kita ikrarkan. Dan kalimat ini akan menjadi kalimat yang menyelamatkan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini adalah kalimat yang suci. Kalimat tauhid la ilaha illallah ini kalimat yang mulia, kalimat yang suci. Dia harus dijaga. Tidak saja hanya dia diucapkan, tapi dia harus dilindungi, dijaga, dipelihara. Karena dia akan menjadi perisai yang menyelamatkan kita di yaumil hisab nanti. Ya, maka sangat ironi kalau ada sebagian orang anti terhadap kalimat ini. Ya, anti terhadap kalimat la ilaha illallah. Ini aneh. Apalagi dia seorang muslim, tidak suka kepada kalimat la ilaha illallah, sampai membakar kalimat la ilaha illallah. Ini aneh.
Padahal kalimat inilah yang menyelamatkan dia di yaumil hisab. Nah, ini 4 perkara yang ditiadakan. Lalu rukun yang kedua adalah menetapkan. Apa yang harus kita tetapkan? Kalau dalam kalimat itu dikatakan la ilaha, berarti la itu meniadakan ilah. Nah, ilah tadi 4 perkara itu harus ditiadakan. Kemudian illallah, kecuali Allah, berarti menetapkan Allah. Apa yang harus ditetapkan? Ada 4 perkara juga yang harus ditetapkan. Jadi tidak hanya sekedar dia meninggalkan atau meniadakan 4 perkara, tapi dia tidak menetapkan 4 perkara. Tidak sempurna tauhid seorang hamba kalau dia hanya mengambil atau meniadakan 4 perkara, lalu dia tidak berada di atas 4 perkara. Dengan menetapkannya, maka 4 perkara yang ditetapkan, yang pertama itu adalah an-niyatu wal qasd. Ini yang harus kita tetapkan. Seorang mukmin yang mengucapkan, yang berikrar la ilaha illallah, haruslah menetapkan an-niyatu wal qasd, niat dan tujuan hidupnya. Jadi kita harus tetapkan niat dan tujuan hidup ini untuk apa? Coba kita bandingkan jamaah sholat maghrib yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat berapa menit sih lama, paling lama kita sholat? Selama-lamanya 15 menit, Pak. Ada yang sampai 20,5 jam sudah menutup mau. Ya, lama sekali sholat imam ini. Ya sebanter-banternya 15 menit. Ibadah hanya 15 menit ini, Pak. Itu tergantung pada niat. Sangat bergantung kepada niat. Dan sangat bergantung kepada tujuan. Kalau niatnya salah dalam sholat itu, tujuannya tidak benar, maka tidak sah sholatnya. Menjadi kalau tidak sah sholatnya, tidak berguna sholatnya. Lalu pertanyaannya, hidup. Kita hidup ini di dunia ini bukan 15 menit, Pak. Puluhan tahun. Ada yang sampai 80-90 tahun. Kan sangat naif kalau hidup puluhan tahun ini tidak ada niat dan tujuan di dalamnya, hanya hidup saja, enggak ada niat dan tujuannya. Nah, ini harus kita tanyakan. Sholat saja yang lamanya hanya 15 menit sangat tergantung kepada niat. Sholat menjadi bernilai tergantung dari niatnya. Maka kalau hidup ini puluhan tahun, niat kita enggak benar, apalagi tidak punya niat, na'udzubillah min dzalik. Mau kemana kita? Ya, mau kemana? Maka seorang mukmin yang benar, la ilaha illallah dalam dirinya, dia harus menetapkan dengan kuat tentang niat dan tujuan hidupnya. Lalu pertanyaannya, apa niat dan tujuan hidup kita ini? Tentu seorang mukmin yang benar imannya tidak ada lain niat dan tujuan hidup ini melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 59. Tidaklah kami ciptakan, kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat aneh kalau kita hidup di dunia ini tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat aneh, padahal tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Coba kita lihat, Pak. Ya. Ibadah terkait sholat saja, karena ibadah ini luas, bukan hanya sholat. Sholat saja yang 15 menit tadi, masih banyak orang yang tidak mau mengerjakannya. Masih banyak orang yang berat dan enggan untuk melaksanakannya. Padahal hanya sekitar sebagian banter-banternya 15 menit. Tapi kalau dia kerja dari pagi sampai malam, di bawah terik matahari, dinginnya malam, bisa kuat dia. Kok bisa kuat? Sholat bukan.
Ini menjadi bahan koreksi kita. Maka orang yang beribadah kepada Allah itu tanda benar tauhidnya. Tanda benar tauhidnya. Maka mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang dipelihara oleh Allah. Ya, kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Maka ini satu bukti bahwa ada tauhid di dalam diri kita. Dan mudah-mudahan kita mati di atas tauhid ini. Tidak ada kebaikan dan tidak ada kemuliaan seorang hamba melainkan dia mati di atas kalimat la ilaha illallah. Karena inilah mati yang bermanfaat. Nah ini jamaah salat maghrib yang insya Allah dirahmati. Tetapkan yang pertama itu niat dan tujuan. Ya. Harus kita tetapkan, harus kita ikrarkan kepada diri kita. Kita janji sama diri kita, ya Allah, tidak ada lain dan tujuan lain saya hidup melainkan hanya untuk beribadah kepada-Mu. Kalau ini sudah kita ikrarkan dalam hati kita, dipanggil oleh Allah, dengan mudah kita datang. Karena kita sudah berikrar. Ya. Kita diseru oleh Allah, dengan mudah kita datang. Dan ini biar diteriakin samping masjid lagi umpamanya. Ya, diteriakin. Kan teriak namanya surah azan. Ya. Seakan-akan kita tidak mendengar. Padahal Allah katakan singgung kita dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa rasulah wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling darinya. Wa antum tasma'un, padahal kamu dengar. Ya, padahal kamu dengar. Ya, siapa yang tidak dengar kalau kita dipanggil? Dulu Abdullah bin Umi Matumba, seorang sahabat Nabi yang buta beliau. Ya, Rasulullah SAW mengatakan sebelum dia mendatangi Rasulullah sampaikan di satu ketika man sami'an nida walam yu'ta ilaih fala sholatalah. Siapa yang mendengar azan kemudian dia tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya. Abdullah bin Umi Maktum, seorang buta, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini buta. Aku telah mendengar apa yang kau katakan. Maka izinkan kepadaku agar aku bisa sholat di rumah. Karena tidak ada yang menuntunku menuju ke masjid. Kata Rasulullah SAW, ya, oh ya, tidak apa-apa, kamu sholat di rumah. Belum terlalu jauh, Abdullah bin Umi Maktum balik badan mau pulang, dipanggil kembali. Wahai Abdullah bin Umi Maktum, apakah engkau mendengarnya panggilan? Maksudnya panggilan azan? Iya, saya mendengar. Kalau begitu tidak ada alasan bagimu, melainkan kamu harus datang memenuhi panggilan tersebut. Jadi kita ini nggak buta, Pak, ya kan? Kan kita nggak buta. Lalu apa alasan kita untuk tidak datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini artinya niat dan tujuan hidup kita belum benar. Ya, niat dan tujuan hidup kita belum benar. Lalu perkara yang kedua yang harus ditetapkan adalah at-ta'zim wal mahabbah, mengagungkan dan mencintai. Kita hanya mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimat la ilaha illallah artinya adalah kita membuang 4 perkara tadi. Kita tidak mengagungkan al-aliyah, sesembahan-sembahan. Kita tidak mencintai sesembahan-sembahan. Yang kita cinta hanya Allah, yang kita agungkan hanya Allah. Itu maksudnya. Maka ketika seorang hamba masih dia mengagung-agungkan manusia, masih dia mencintai manusia secinta-cintanya, itu artinya belum benar tauhidnya. Kalau benar tauhidnya, dia hanya cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanya mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau benar tauhidnya. Maka di dalam surat At-Taubah itu kan sudah jelas dan Mata pernah sampaikan. Satu teguran Allah Subhanahu Wa Taala.
peringatan dan ancaman. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa ikhwanukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan tardawna kasadaha ya ahabba ilaikum minallahi wa rasulih fatarabbasu. Katakan wahai Muhammad, jika bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka, teman-teman mereka, harta perniagaan mereka, kemudian bisnis mereka, perkebunan mereka, kendaraan mereka lebih mereka cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu. Ya, fatarabbasu. Dan kenyataannya Pak, ketika kita lebih mencintai apa yang ada pada diri kita, maka Allah akan miskinkan kita. Cepat atau lambat, pasti rata-rata orang yang terlalu cinta terhadap harta bendanya daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala, Allah akan miskinkan dia. Ya, dan ini fakta yang kita lihat. Ya, sudah masuk ke bisa. Ya, baik, baru 3 yang tinggal 1 nanti yang disebut dengan al-khawf. Mengingat waktu Isya sudah masuk, ya, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.